Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan penjelasan Komisi 2 DPR RI, RPP Manajemen ASN tidak lama lagi akan disahkan oleh pemerintah menjadi PP Manajemen ASN. Ini berarti apa yang tertuang di PP Manajemen ASN itulah yang dilaksanakan, termasuk penataan non-ASN menjadi P3K. Hari ini kami memberitakan kabar buruk bagi teman-teman honorer. Ada 2 pasal aturan baru yang dimuat di RPP Manajemen ASN. Tidak semua honorer diangkat menjadi P3K. Di pasal mana saja? Mari kita simak bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, RPP Manajemen ASN sudah final, tidak lama lagi akan disahkan oleh pemerintah. Khusus untuk penataan pegawai non-ASN ataupun tenaga honorer ada di bab 15. Di bab 15 itu dirincikan semua bagaimana cara ataupun mekanisme penyelesaian tenaga non-ASN. Di bab 15 itulah penataan ataupun penyelesaian non-ASN. Ada 2 pasal yang berdampak buruk terhadap nasib tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN. Perhatikan baik-baik. Di pasal mana? Di pasal 302 dan 303. Sebelum saya bacakan 302, kita pahami dulu pasal 301 di RPP Manajemen ASN tersebut. Instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN paling lambat Desember 2024. Pasal 301 ini kita sepakat karena ini amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Pasal 302. Saya baca ayat 1. Penataan pegawai non-ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Ayat 1 ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa akan ada 2 jenis P3K. P3K dan P3K paruh waktu. Jadi selama ini P3K full time itulah yang dikatakan di sini P3K. P3 part-time inilah yang dikatakan di sini di pasal ini P3K paruh waktu. Ayat 2. Inilah yang membawa dampak buruk kepada teman-teman tenaga honorer. Saya bacakan. Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang sudah kita baca tadi dilaksanakan berdasarkan data. Saya ulangi, dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Terus data yang di mana ini maksudnya? Soalnya dibuat di sini non-kementerian. Berarti data yang di Kemendikbud tidak masuk. Itu di sana ada Dapodik. Maka sangat jelas ayat ini menunjukkan kepada data yang ada di BKN. Pengangkatan tenaga honorer dilakukan berdasarkan database BKN. Bukan data kementerian. Bukan data BULD. Bukan Dapodik bagi Tendik. Bukan data yang lain yang ada di kantor kecamatan. Yang selama ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Bahkan puluhan tahun sudah bekerja mereka. Tetapi di pasal 302 ini, ayat 2 ini, hanya berlaku untuk tenaga honorer yang datanya ditetapkan oleh pemerintah non-kelembagaan. Sudah pasti adalah
database BKN. Nah, jadi pasal 2 inilah yang membawa dampak buruk kepada tenaga honorer yang belum terdata di database BKN ataupun tenaga honorer yang tercecer. Kita teruskan ayat 3. Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang kita bacakan tadi dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya dari pegawai non-ASN. Maksudnya ayat 3 ini mengangkat seorang tenaga honorer menjadi P3K. Saya katakanlah P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu, itu mempertimbangkan. Berarti pemerintah daerah mempertimbangkan waktu kerjanya, jam kerjanya. Biasanya kalau part-time itu kan hanya bekerja 2-3 jam. Sedangkan yang full-time itu dia sepanjang jam kerja, 8 jam kerja di instansi pemerintah. Kita lanjut. Pasal 303 ayat 1. Pegawai non-ASN yang tercatat. Ini lagi ya, yang tercatat. Perhatikan baik-baik. Dalam data sebagaimana dimaksud pada pasal 302 yang kita bacakan tadi ayat 2, wajib mengikuti seleksi. Ini terkait lagi data yang mana? Yang tercatat di mana? Di pasal 302 ayat 2 tadi. Di ayat 2 tadi adalah data yang ditetapkan oleh BKN lah, saya katakan. Karena sudah jelas itu adalah BKN. Ada banyak tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN. Ini problem, ini menjadi dampak buruk kepada tenaga honorer yang tidak terdata. Jadi harus tercatat dalam data sebagaimana dimaksud pasal 302 ayat 2. Wajib, perhatikan ini wajib, mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Ini kata-kata wajib ini supaya diperhatikan oleh teman-teman. Kalau Anda hanya mendaftar, tidak ikut seleksi, Anda tidak akan diperhitungkan. Tidak akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Dianggap Anda tidak ikut seleksi. Karena di pasal 303 ayat 1 ini, Anda wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Berarti Anda harus mendaftar, ikut seleksi SKD, ikut seleksi wawancara. Baru Anda dipertimbangkan menjadi P3K. P3K paruh waktu. Kalau tidak, Anda tidak akan dipertimbangkan. 2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang kita bacakan tadi ya, dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pasal 53. Ini sejalan dengan aturan. Ayat 3. Dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K 2024. Pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. Apa artinya ayat 3 ini? Bagi teman-teman honorer yang tidak masuk dalam penetapan formasi, tidak mendapat formasi P3K full time, itu maksudnya, maka Anda bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. Berarti berdasarkan usulan bupati, wali kota, gubernur. Jadi di ayat 3 ini pun tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN ataupun tenaga honorer yang tercecer datanya tidak masuk di pasal 303 ini. P3K paruh waktu itu bisa diusulkan. Cara mengusulnya bisa kita lihat di keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Di keputusan ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk
menjadi P3K paruh waktu. Yang tidak diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun tidak memenuhi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Inilah yang saya kritisi, istilah kata dapat ini. Kalau istilah kata dapat, berarti tidak ada keharusan. Artinya, tidak wajib diangkat tenaga honorer tersebut menjadi P3K paruh waktu. Karena hanya dibuat istilah kata dapat. Supaya bisa terjamin nasib honorer diangkat menjadi P3K, kata dapat ini harus diganti dengan wajib. Suka atau tidak suka instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah, bagi yang tidak lulus menjadi P3K penuh waktu, harus diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Di putusan ke-34, siapa yang mengusulkan tenaga honorer tersebut untuk menjadi P3K paruh waktu? Di pasal ke-34 ini berbunyi, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33. Ini ya. Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, kepada Menteri. PPK dalam hal ini Bupati, Wali Kota, Gubernur. Pertanyaan, karena selalu dikatakan tadi di RPP Manajemen ASN harus data yang ditetapkan oleh lembaga non-kementerian, artinya PKN. Terus bagaimana penyelesaian nasib tenaga honorer yang tidak terdata di database PKN? Bagaimana nasib mereka? Ada Dapodik, ada data BWLD, ada super cleaning service, Satpam, Tendik, honorer-honorer di kecamatan dan lain-lain. Terus bagaimana nasib mereka ini? Sementara mereka bekerja di instansi pemerintah sampai sekarang aktif. Inilah saya katakan tadi nasib buruk terhadap tenaga honorer. Kemenpan RB dan BKN sudah menjelaskan rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Ini P3K teknis, ini untuk P3K jabatan fungsional guru, urutan-urutan prioritasnya ya. Ini untuk nakes. Secara umum, mekanisme seleksi itu ada pelamar prioritas. Kalau di jabatan teknis tidak ada pelamar prioritas. Masuk dia pelamar XTHK 2. Ini XTHK 2 untuk jabatan teknis, untuk seleksi P3K teknis. Baru ada lagi kuota masuk ke non-ASN yang terdata di database BKN. Keempat, ada lagi kuota, maka diambil oleh non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Di sini disinggung masalah tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN. Tetapi anehnya, tidak connect dengan Pasal 302 ayat 2 yang di RPP Manajemen ASN. Sedangkan PP itulah yang dilakukan, PP itulah yang dilaksanakan, bukan persentase ini. Maka sebaiknya pasal 302 ayat 2 itu harus ada kata-kata untuk non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Biarpun dia tidak terdata di database BKN, tapi dia masuk dalam pertimbangan untuk menjadi P3K paruh waktu. Saya melihat menjajaki media-media yang terkini. Di jpnn.com memang memuat 2 pasal RPP Manajemen ASN final, bikin honorer tercecer, kalang kabut, cermati isinya. Ini ditayang pada hari Kamis 12 September 2024. Cermati isinya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini isinya itu di bab 15. Seperti yang saya jelaskan tadi. Namun ada 2 pasal yang bikin honorer tercecer alias tidak masuk database BKN. Yang saya jelaskan tadi sama. Pasal 301, pasal 302 sama juga. Ini pasal 302, pasal 303, sama dengan yang kita bahaskan tadi. Semoga teman-teman bisa memberikan masukan kepada pemerintah, DPR RI, dalam hal ini Komisi 2, agar ada perbaikan di pasal 302
ayat 2 tadi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.